Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prolina dari kelas 3D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan granul. Apa itu granulasi? Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul maupun tablet. Nah, di sini ada beberapa parameter evaluasi sediaan granul. Yang pertama itu ada kadar air, yang kedua ada uji sifat alir, yang ketiga ada kompresibilitas, yang keempat ada distribusi ukuran partikel, dan yang kelima ada bobot jenis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji kadar air. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar air yang tertinggal di granul, yang mana air atau uap lain yang terdapat di dalam serbuk dalam jumlah yang berlebih akan menyebabkan terganggunya sifat granul. Alat yang digunakannya yaitu heating drying oven. Selanjutnya yaitu prosedur. Nah, yang pertama, timbang sesama 5,0 gram granul, kemudian panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan, yaitu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, kemudian perhitungannya yaitu menggunakan rumus W0 kurangi W1 per W0 kali 100%, di mana W0 yaitu bobot granul awal dan W1 bobot setengah pengeringan. Persyaratannya yaitu kadar lembab 2-4%. Selanjutnya yaitu ada uji sifat alir. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat alir dari granul yang nantinya akan mempengaruhi reprodusibilitas pada pembuatan tablet dan akhirnya berpengaruh pada keseragaman bobot tablet. Alat yang digunakannya yaitu ada corong alat uji waktu alir. Di sini ada yang manual, ada juga yang semi auto. Nah, di sini ada prosedur uji sifat alir. Yang pertama yaitu timbang sesama 25 gram granul, tempatkan pada corong alat. Kemudian uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Buka penutupnya, biarkan granul mengalir. Catat waktu menggunakan stopwatch dan lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk mengukur sudut istirahat dengan menghitung jari-jari dan tinggi ditumpukan granul setelah metode corong. Kemudian masukkan dalam rumus dan didapat alfa yang menentukan kecepatan alir dari suatu granul tersebut. Persyaratannya itu 100 gram granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik atau lebih dari 10 gram per detik. Metode sudut istirahatnya ini mempunyai nilai alfa, R, tag, H, per R, di mana alfa 25-35 derajat sangat mudah mengalir, alfa 30-38 derajat mudah mengalir, dan alfa lebih dari 38 kurang mengalir. Nah, untuk yang pertama yaitu ada uji sifat alir granul. Siapkan 100 gram, masukkan ke dalam corong. Nah, kemudian biarkan granulnya mengalir dengan menekan tombol. Nah, granul memiliki sifat alir yang baik apabila setiap 100 gram massa granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prosedur dari uji kompresibilitas. Yang pertama yaitu timbang 100 gram granul, masukkan ke dalam gelas ukur dan dicatat volumenya. Kemudian granul dimampatkan sebanyak 500 kali ketukan dengan alat uji dan dicatat volumenya sebelum dimampatkan yaitu sebagai P0. Kemudian volume setelah dimampatkan dengan pengetukan 500 kali yaitu sebagai P. Nah, ini ada rumus perhitungannya yaitu I sama dengan P0 kurangi P500 per P0 kali 100, di mana I sebagai indeks kompresibilitas dan persen, P0 yaitu volume granul sebelum dimampatkan dalam satuan mili, dan P500 yaitu volume granul setelah dimampatkan sebanyak 500 kali ketuk dalam satuan mili. Nah, syaratnya yaitu tidak lebih dari 20% untuk hasilnya. Di sini ada uji kompresibilitas. Nah, untuk mengetahui tingkat kompresibilitas suatu granul, yaitu 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Nah, kemudian dicatat ya volumenya sebagai P0.
Nah, kemudian diukur volumenya. Tuh, seperti yang saya bilang tadi ya. Setelah itu lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Nah, dibiarkan saja sampai 500 kali. Kemudian diukur volumenya dan cetak sebagai P1. Nah, alat yang digunakan. Nah, ini ada distribusi ukuran partikel. Alatnya menggunakan sieve shaker. Nah, untuk prosedurnya yaitu yang pertama masukkan sejumlah 100 gram granul, diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditara. Kemudian mulai dari ayakan mes 20 sampai dengan ayakan mes 100 pada alat sieve shaker. Kemudian setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan dalam satuan persen. Yang selanjutnya itu ada bobot jenis. Nah, evaluasi granul dengan bobot jenis ini yaitu dengan mengetahui bobot jenis pada granul tersebut, mulai dari bobot nyata, bobot mampat, dan bobot sejati. Nah, tujuan dari bobot jenis yaitu untuk mengetahui kemampuan campuran granul selama dikempa. Nah, menggunakan alat piknometer. Nah, ini untuk prosedur dan perhitungannya. Yang pertama yaitu caranya ditimbang 30 gram granul sebagai W0, masukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, volumenya yaitu sebagai P0. Nah, BJ nyata dihitung dengan rumus BJ nyata sama dengan W0 per P0. Nah, ini untuk bobot jenis nyata. Untuk selanjutnya yaitu untuk bobot jenis mampat. Caranya yaitu dengan ditimbang 30 gram granul sebagai W0, masukkan ke dalam gelas ukur 1000 ml dan diukur volumenya dalam pite, kemudian diletakkan pada alat tap density tester dalam pengetukan sebanyak 1250 kali dan dicatat volumenya yaitu sebagai pite 1. Jika selisih antara pite dan pite 1 tidak lebih dari 2 mili, maka dipakai pite. Kemudian bobot jenis mampat dihitung dengan rumus BJ mampat sama dengan W0 per pite. Kemudian yang selanjutnya untuk bobot jenis benar menggunakan piknometer dan pelarut parafin. Nah, caranya yaitu ditimbang piknometer kosong. Piknometer kosong ditambah parafin sampai penuh, kemudian piknometer kosong ditambah 2 gram granul, kemudian ditambah parafin sampai penuh dan ditimbang kembali. Bobot jenis benar dihitung dengan rumus. Yang pertama yaitu BJ pelarut sama dengan B kurangi A per Pi piknometer. Dan yang kedua yaitu BJ benar sama dengan C kurangi A per C kurangi A tambah B kurangi D kali BJ pelarut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.